2 minggu kan ya pokoknya ya. Anak-anak aku juga walaupun masih kecil-kecil, ada yang 6 tahun, ada yang 4 tahun, tapi mereka juga alhamdulillah di 2 minggu lebih ini mereka puasanya full juga sampai maghrib gitu. Ya udah sih ritualnya seperti biasa karena ini udah lewat juga kayaknya, mudah-mudahan nggak ada pandemi, nggak ada ppkm lagi. Jadi yang berbeda mungkin sekarang kita jadi rajin sholat taraweh sama-sama gitu setiap hari insya Allah ke masjid. Mengajarkan anak nih untuk puasa pertama kali mungkin seperti apa sih Kak? Dulu pertama kali ngajarin puasa itu kita nggak pernah merintahin sih, kita lebih kayak mencontohkan aja bahwa kayak sekarang udah masuk bulan Ramadan, biasanya kalau umat Islam itu puasa itu dari pagi, dari subuh jam 4 kita sahur gitu, terus nanti bukanya jam 6 sore. Jadi kayak itu udah di teaser dari sebelum bulan Ramadan ke mereka gitu. Terus abis itu awalnya mereka cuma diajak kayak mulai dari sahurnya tuh di jam sarapan jam 8 pagi, terus kita suruh kayak nggak makan nggak minum sampai jam 12 dulu, terus abis itu sampai asar, sampai akhirnya dari tahun kemarin itu udah diajarkan bangun pagi, bangun sahur gitu. Pada waktu itu juga alhamdulillah mereka tahu-tahu kooperatif aja dua-duanya gitu, kayak mau, padahal aku sama Kinos tuh udah kayak komitmen pokoknya kalau mereka nggak mau kita nggak paksa gitu. Yang penting mereka tahu bahwa kayak kalau sahur itu ya jam segini gitu. Tapi ternyata mereka kooperatif, mereka happy. Terus abis itu kayak mereka mungkin melihat juga seisi rumah puasanya sampai maghrib. Jadi mereka juga kayak mau cobain puasa sampai maghrib kayak apa gitu. Tapi nggak ada pemaksaan. Terawih pun awalnya ya karena kita terawih gitu, terus akhirnya terutama yang besar kakaknya Uta itu jadi kayak kesenangan gitu loh ke masjid gitu. Padahal masjid di rumah kita termasuk yang surat-surat bacaannya tuh panjang-panjang gitu, tapi bisa tahan, bisa istiqomah gitu. Dan kalau adiknya lebih kayak kompetitif ya, jadi kalau ngeliat masnya kayak kok Uta bisa sih, Uti juga bisa gitu. Jadi akhirnya ya udah, jadi mereka ada kompetisi secara positif gitu, padahal nggak ada iming-iming apapun gitu untuk mereka. Kalau Kak Dina sendiri lebih mengasih reward nggak sih nih ke anak-anak kalau misalnya dia menjalankan so far kita punya reward tapi kita belum sampaikan ke mereka. Insya Allah nanti di hari ke-30 kali ya, di kemenangan baru kita kasih tahu rewardnya apa gitu. Yang penting pokoknya memotivasi mereka untuk puasa, bahwa puasanya karena Allah bukan karena reward. Terus juga mengedukasi bahwa ya puasa ini juga menyehatkan gitu, termasuk kayak event ini kan ya ngajarin anak-anak aku untuk jaga kesehatan gigi mulut juga gitu, untuk sikat gigi yang benar gitu. Ya udah gitu aja sih. Untuk takjil sendiri dan buka puasa sama sahur kesukaan anak-anak apa? Alhamdulillah anak aku pemakan segala lagi, jadi apapun yang ada di meja makan gitu dia biasanya menikmati gitu. Walaupun kadang-kadang ya anak aku ya namanya juga anak-anak ya, sukanya manis-manis gitu kayak cookies atau pengen es krim, pengen apa gitu. Buat kami sih nggak masalah, yang penting pokoknya sikat giginya teratur sebelum sahur, sesudah sahur dan sebelum tidur gitu. Jadi boleh makan apapun, yang penting sikat giginya benar dan teratur gitu. Sudah mempersiapkan untuk lebaran mungkin? Alhamdulillah belum sih ya, jadi dijalanin aja. Insya Allah nggak tahu mudiknya di hari keberapa, karena kebetulan tahun lalu kan kebetulan orang tua kita alhamdulillah masih ada, orang tuanya Kinos ada di Bandung, orang tua aku ada di Jakarta. Tahun lalu lebaran pertama kita di Bandung, jadi kayaknya tahun ini mungkin lebaran pertamanya di sini. Tapi insya Allah apakah setelah sholat id habis silaturahmi ke rumah orang tua aku langsung berangkat di Bandung atau hari berikutnya nanti belum belum didiskusikan lagi. Itu kan 3 tahun sebelumnya kan sempat dibatasin ya untuk pulang kampung. Mungkin tahun ini kan lebih dilonggarin. Mungkin Kakak melihatnya seperti apa sih Kak? Lebih ke nyaman kali ya, lebih kerasa aman gitu. Kalau dulu kan kayak mudik ya mudik gitu, tapi ada rasa was-was, ada rasa takut gitu. Tapi kalau sekarang karena ya insya Allah situasi udah semakin membaik, jadi mungkin mudiknya lebih nyaman, lebih aman, nggak perlu yang kayak ada kepanikan. Prokes tetap dijalankan gitu ya. Kebiasaan baik yang kita dapat di masa pandemi ya tetap dijalankan gitu. Selama Ramadan mengajarkan anak-anak untuk berbagi. Yes. Ya kebetulan alhamdulillah memang di keluarga aku dari kecil aku untuk selalu berbagi gitu, apalagi soal pekerjaan dengan penghasilan. Jadi mama aku
aku selalu ngasih tahu gitu bahwa di uang yang Gina punya itu bukan punya Gina semuanya, ada hak orang lain yang emang membutuhkan gitu. Jadi kebiasaan itu udah tertanam dari aku kecil, makanya sampai anak aku gede aku selalu ajarin kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak sesimpel kayak ke minimarket kan suka ada kayak kotak sumbangan gitu, kayak kalau ada pembagian aku suka ajarin kayak ayo Mayuta ada uci masukin ke situ, jangan lupa bismillah dulu ya gitu. Terus abis itu kalau kebetulan di sekolahnya juga kalau setiap hari Jumat itu kan harus ke masjid karena kebetulan mereka sekolah Islam, jadi ada kayak masukin ke kotak amal gitu. Terus abis itu kayak di terawih ini kan juga ada kotak amal yang muter atau segala macam, itu aku selalu bekalin kayak jangan lupa nanti dimasukin ya biar berkah, biar nanti rezeki kita tambah banyak gitu. Jadi mereka ya biasa dari kecil udah diajarin kayak bahwa ya seperti yang tadi aku bilang bahwa ada teman-teman di luar sana yang mungkin gak seberuntung Uti gitu, supaya mereka juga bersyukur kayak hidup kalian tuh menyenangkan, alhamdulillah orang tuanya masih dikasih kecukupan gitu. Jadi insya Allah dengan kelebihan yang kita punya kita berbagi sama yang masih kekurangan. Oke, kasih. Udah? Soalnya apa penghargaan lucunya apa? Konten, ya konten itu buat hiburan kami ya gitu, untuk memperkuat ikatan suami istri. Enggak sih, lebih kayak ya emang kadang-kadang konten itu tuh berangkat dari kisah kita sehari-hari sih, tapi akhirnya ya kita remake lagi dalam bentuk kayak konten-konten yang lucu gitu. Tapi biasanya di rumah yang paling humoris ya. Sebenarnya kejailan tingkat tinggi dan ide-ide konten itu adalah Kinos ya. Aku hanya eksekutor aja gitu. Jadi sebenarnya mungkin yang lucu dia kayaknya. Cuman aku bisa mengaplikasikan ide-idenya dia gitu aja sih. Ada konten yang udah di upload yang paling relate gitu dengan film. Wah, apa ya? Bingung. Udah ya, terima kasih. Assalamualaikum. Wah, nggak berani komen yang gitu-gitu mah. Teman-teman semuanya. Handika foto dulu Kak sekali.